TikTok Indonesia dan perancang busana Christy Basil berkolaborasi menghadirkan gaya bercerita baru melalui program tagar serial TikTok yang menyuguhkan cerita di balik persiapan gaun pernikahan impian yang dia desain untuk dua pasangan kreator. Content and Growth Operations Lead TikTok Indonesia Mahwari Sadewa Jalutama mengatakan, kreativitas kreator menjadi kunci dari keberagaman konten di TikTok. Oleh karenanya, TikTok berusaha menghadirkan tools dan fitur untuk mendukung kreator mengeksplorasi kreativitasnya, termasuk melalui konten storytelling. Ada banyak sekali cerita menarik di balik setiap proses merancang sebuah gaun, khususnya gaun pernikahan, mulai dari menyatukan pikiran dari kedua pasangan, menerjemahkan konsep yang diinginkan ke sebuah desain, hingga proses fitting yang seringkali mengharukan, ujar Christine. Berkat durasi yang lebih panjang di TikTok, saya pun bisa semakin leluasa untuk menceritakan perjalanan di balik sebuah gaun pernikahan ini secara lebih mendalam, lanjutnya. Christy Basil sendiri merupakan desainer muda yang sedang naik daun dan aktif mengunggah konten mengenai proses kreatifnya dalam mendesain baju serta gaun pernikahan di TikTok. Dia telah menerima beragam permintaan gaun pernikahan, mulai dari busana pengantin yang menggabungkan adat Tiongkok dan Jawa hingga gaun yang terinspirasi oleh baju hanbok dari Korea. Klien yang masuk pun datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri seperti Amerika Serikat. Membagikan tips untuk para kaum muda yang ingin mulai merintis bisnis. Kalau dari aku sebenarnya cara paling gampang itu dengan riset kompetitor dulu ya kalau belum mulai. Karena kan sebenarnya sudah banyak banget orang yang sudah pernah bikin sebelumnya, kata Christy saat diskusi daring. Dari riset kompetitor tuh menurut aku kita jadi punya benchmark. Kita tahu apa yang mau kita bikin, marketnya mau seperti apa, produknya yang mana, atau industrinya apa. Karena setiap bidang itu pasti sudah ada yang pernah dibikin, ujarnya lagi. Berdasarkan riset kompetitor, kata dia, seorang pebisnis pemula akan mendapatkan cara yang unik untuk memasarkan produk yang dijual. Dari situ barulah kita cari pola kita atau USP kita. Menurut aku kalau dulu orang bilang USP itu unique selling point. Kalau menurut aku, sekarang USP adalah unique story point, di mana kita bisa bikin story yang berbeda. Jadi kita menjawab solusi dari market yang sudah ada tapi berbeda, jelasnya. Sonia juga menambahkan bahwa ketika memulai sebuah bisnis, seseorang harus memikirkan sebuah produk yang ekologis. Sehingga, produk yang dijual dapat menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Sebagai tambahan, ketika mulai bisnis itu harus yang ekologis ya. Kita nggak bisa cuma sekedar bikin saja, tapi harus jadi a good listener. Kita harus aware kira-kira lagi ada problem apa sih, jadi yang kita buat menjadi solusi dari problem yang ada, ujar Sonia. Jadi bukan cuma bisa bikin kue, ya sudah jualan kue. Kalau mau bisnisnya berkelanjutan ya menurut aku harus ekologis sih, kata dia. Tidak hanya Sonia, Jerome pun membagikan pengalamannya saat memulai bisnisnya. Menurut Jerome, ketika memulai sebuah bisnis seseorang harus memikirkan apa yang dia butuhkan.